Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahman Hidayatullah, NIM 3 digit rate 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2024. Nah, setelah dari video saya sebelumnya, saya akan melanjutkan dengan praktikum dari FreeRTOS pada STM32 dan ESP32. Pengertian dari FreeRTOS dulu. RTOS merupakan sistem operasi real time atau real time operation system yang digunakan pada microcontroller untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. FreeRTOS juga membantu microcontroller dalam mengatur proses multitasking sehingga beberapa program dapat berjalan secara teratur dan efisien. Pada praktikum ini, FreeRTOS digunakan pada STM32 dan ESP32 untuk mengelola berbagai task dalam sistem embedded. Fungsi dari FreeRTOS sendiri yaitu berfungsi untuk mengatur pembagian tugas pada microcontroller sehingga beberapa proses dapat berjalan secara paralel. Dengan menggunakan FreeRTOS, sistem menjadi lebih struktur, responsif, dan lebih mudah dikembangkan. Pada STM32 dan ESP32, FreeRTOS sering digunakan untuk mengelola sensor, komunikasi pada kontrol motor, dan sistem Internet of Things secara bersamaan. Konsep dasar FreeRTOS. Pada FreeRTOS, program dibagi menjadi beberapa task atau tugas yang dijalankan oleh scheduler. Scheduler bertugas mengatur kapan suatu task berjalan berdasarkan prioritas yang diberikan. Dengan sistem ini, microcontroller dapat menjalankan beberapa pekerjaan secara bergantian dengan sangat cepat sehingga terlihat berjalan secara bersamaan. Komponen utama FreeRTOS memiliki beberapa komponen utama yaitu task scheduler, queue, smartphone, dan timer. Task digunakan untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Scheduler digunakan untuk mengatur jalannya task. Queue digunakan untuk pertukaran data antar task. Smartphone digunakan untuk sinkronasi dan timer digunakan untuk mengatur waktu tertentu dalam sistem. FreeRTOS pada STM32 dan ESP32. STM32 mendukung penggunaan FreeRTOS melalui software STM32 QB-ID dan STM32 QB-EMS. Pada STM32 FreeRTOS sering digunakan pada sistem industri robotika dan otomasi karena memiliki performa yang stabil dan cepat. Dalam praktikum ini, STM32 menggunakan FreeRTOS untuk menjalankan beberapa task seperti blinking LED, pembacaan sensor, dan komunikasi serial secara bersamaan. ESP32 sudah memiliki dukungan FreeRTOS secara bawahan pada framework Arduino maupun ESP IDF. FreeRTOS pada ESP32 sangat cocok digunakan pada aplikasi IoT karena ESP32 memiliki 2 core prosesor yang mampu menjalankan beberapa task secara efisien. Pada praktikum ini, ESP32 menggunakan FreeRTOS untuk menjalankan komunikasi Wi-Fi, pembacaan sensor, dan pengendalian output secara bersamaan. Task pada FreeRTOS. Task merupakan bagian utama dalam FreeRTOS yang berisi program tertentu untuk dijalankan oleh microcontroller. Setiap task dapat memiliki prioritas yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Task dan dengan prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu dibandingkan task dengan prioritas lebih rendah, sehingga sistem dapat berjalan lebih optimal. Scheduler pada FreeRTOS merupakan bagian FreeRTOS yang bertugas mengatur jalannya task. Scheduler menentukan task mana yang lebih aktif berdasarkan prioritas dan waktu eksekusi. Dengan adanya scheduler, microcontroller dapat menjalankan beberapa task secara bergantian tanpa mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan.
iOS dan smartphone digunakan untuk mengirim data antar task sehingga komunikasi dengan antar proses dapat berjalan dengan baik. Sedangkan smartphone digunakan untuk sinkronasi antar task agar tidak terjadi konflik menggunakan square. Penggunaan QL dan smartphone sangat penting pada sistem multitasking untuk menjaga kestabilan program. Kelebihan dan kekurangan dari VRTOS. Memiliki kelebihan seperti mendukung multitasking, membuat program lebih struktur, meningkatkan efisiensi sistem, dan mempermudah pengembangan aplikasi kompleks. Namun, FreeRTOS juga memiliki kekurangan seperti penggunaan memori yang lebih besar serta membutuhkan pemahaman pemrograman yang lebih kompleks dibandingkan pemrograman biasa tanpa FreeRTOS. Penerapan RTOS banyak digunakan pada berbagai bidang seperti robotika, otomasi industri, Internet of Things, alat kesehatan, dan sistem monitoring. Pada ESP32, RTOS sering digunakan pada aplikasi berbasis Wi-Fi dan Bluetooth. Sedangkan pada STM32 banyak digunakan pada sistem kontrol real-time dan embedded system industri. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikumnya. Oke, ini adalah percobaan pertama RTOS menggunakan ESP32 yang dimana outputnya ada lampu dan inputnya ada sensor. Pada saat masuk running-nya ya teman-teman. Di situ ada programnya, kalian bisa baca aja inputnya apa aja yang kita pakai. Coba kita upload aja. Kita upload. Dan disitu udah sukses, baru kelihatan dari serial monitornya, tax berapa, DHT-nya berapa, tuh terlihat nilainya di situ teman-teman. Dan di situ dari lampunya LED-nya kedip-kedip, mengikuti dari sensor DHT-nya. Oke, ini menggunakan percobaan kedua menggunakan STM32 dengan sensor ultrasonik. Di situ kelihatan dari nilai yang diambil dari sensor ultrasonik. Di tax-taxnya tax berapa. Nah, di situ LED-nya berkedip-kedip. Pada saat tangan didekatkan, kita lihat nilainya di serial monitor berapa. Dan di situ kita baca. Oke. Oke, ini untuk projectnya kita menggunakan LED DHT22. Kita menggunakan thermocouple di situ juga. Bisa kita bandingkan data yang didapatkan sama apa beda. Itu dari deklarasinya. Deklarasi dulu. Ini programnya. GPIO dapat 4, DHT dapat 5, alamat PIN-nya. Termo yang dapat 18, 19, 21. Oke, di situ kita lihat dulu dari programnya, dari platform IO-nya yang kita pakai, seperti yang ada di gambar, library-nya.
dokumen CCP-nya. Kita coba upload. Oke, setelah diupload bakal keluar dari terminalnya atau serial monitor. Dan di situ ada termutasnya seperti itu. Suhunya bisa dibandingkan perbedaan suhu yang ditangkap. Coba kita beri panas. Oke, dari praktikum yang tadi kita simpulkan bahwasannya RTOS merupakan sistem operasional real time yang digunakan untuk menjalankan beberapa task secara bersamaan pada microcontroller STM32 dan ESP32. Dengan menggunakan RTOS, sistem menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mampu menangani aplikasi yang kompleks. RTOS sangat penting dalam pengembangan sistem embedded modern, terutama pada bidang otomasi dan IoT. Oke, terima kasih sudah menonton dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.